Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Abdullah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan mempraktekkan video praktek pembelajaran untuk tugas uji kinerja UKM PPG yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Berikut video praktek pembelajaran yang saya buat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, semuanya baik ya. Ya, syukur alhamdulillah ya. Kita semua masih diberikan kesehatan ya, dan harus tetap menjaga kesehatan ya, kebersihan, dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Oke ya, ingat pesan ibu ya, apa itu? Ya, Jangan lupa pakai masker. Ya, masker, mencuci tangan dengan sabun ya, dan menjaga jarak ya. Oke ya. Nah, baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini ya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk tuh bagus ya untuk memimpin doanya. Ya Pak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, ya baik, terima kasih tuh bagus yang telah memimpin doanya. Ya, semoga dengan mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa ya, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke, baik anak-anak, Bapak sudah bagikan ya link untuk mengisi kehadiran kalian ya melalui Google Classroom ya. Melalui Google Classroom sudah dibagikan link absensinya. Silakan nanti kalian isi ya untuk kehadirannya. Ya, Bapak akan menjelaskan untuk agenda belajar kita hari ini ya, seperti biasa ya. Yang pertama kita lakukan dengan pendahuluan ya untuk persamaan persepsi ya melalui Google Meeting ya. Selanjutnya setelah itu nanti kalian belajar secara mandiri ya melalui Google Classroom. Nah, di Google Classroom Bapak sudah melakukan sharing ya atau membagikan modul pembelajaran ya. Selanjutnya juga Bapak sudah bagikan juga link video tutorial pembelajaran ya yang bisa kalian. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini ya, Bapak ingin melakukan sedikit review terlebih dahulu ya untuk materi pertemuan sebelumnya. Ya, nah apakah masih ada yang ingat nih ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang prinsip dan cara kerja routing statis, Pak. Ya, oke, terima kasih Wulan ya. Ya, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Wulan tadi ya, apakah ada yang masih ingat bagaimana prinsip dan cara kerja routing statis? Aku, Pak. Ya, silakan Debbie. Routing statis itu akan berfungsi jika setiap router telah ditambahkan rute-rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Nah, setiap paket data yang dikirim akan melalui gateway, di mana setiap gateway akan memeriksa tabel rute dan juga akan menentukan rute mana yang digunakan untuk meneruskan paket data ke alamat tujuan. Itu, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Debbie tadi ya. Nah, jadi ya, maka dari itu ya, kalian harus mampu nih untuk menguasai materi routing statis ya, karena ketika nanti misalkan setelah lulus kalian bekerja ya, misalnya bekerja di industri dan kebetulan kalian dapat bagian ya untuk yang pegang networkingnya misalkan gitu ya, atau mungkin misalkan setelah lulus nanti ya kalian mau membuat usaha sendiri misalnya, atau membuka usaha sendiri ya dalam bidang jasa penyedia layanan internet misal gitu ya. Nah, materi ini pasti akan sangat dibutuhkan untuk kalian ya. Jadi ya kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Nah, seperti ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi manjada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kesuksesan ya. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan membahas tentang ya aturan dan prosedur konfigurasi routing statis nih ya pada administrasi infrastruktur jaringan ya. Nah,
Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, nanti setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran ya, nanti Bapak sudah bagikan video pembelajaran melalui Google Classroom ya. Membaca modul pembelajaran ya, di Google Classroom juga Bapak sudah bagikan juga ya untuk modul pembelajarannya, dan penelusuran materi ajar ya, misalkan materi dari sumber lain, misal dari internet ya, atau dari buku-buku ya. Nah, dan uji coba praktikum ya, kalian nanti diharapkan yang pertama ya mampu menguraikan aturan routing statis secara rinci. Oke ya, Bapak di sini akan coba menampilkan sebuah video ya, silakan kalian nanti simak terlebih dahulu ya. Nah, oke ya. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi ya, nah adakah yang dapat memberikan gambaran ya seperti apa itu aturan ya routing statis atau dan konfigurasi routing statis? Saya Pak. Silakan. Jadi pada konfigurasi routing itu pertama kita tentukan dan setting IP address di setiap perangkat sesuai dengan interface pada perangkatnya. Selanjutnya kita setting routing pada semua router yang ada disesuaikan dengan topologi yang telah dibuat, dan terakhir lakukan pengujian terhadap router statik yang telah disetting. Sudah Pak? Ya betul ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Darul tadi ya. Ya, jadi secara singkat tadi kan ya, dari video tadi untuk prosedurnya itu kan atau langkah-langkah untuk konfigurasinya itu ya, pertama gitu kan kita membuat topologinya terlebih dahulu ya, atau rancangan jaringannya ya. Selanjutnya setelah itu kan kita pastikan masing-masing perangkat ya, itu kan harus dikonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan atau tambahkan konfigurasi routing statis ya, dan selanjutnya adalah lakukan pengujian ya. Oke ya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang aturan-aturan routing statis. Nah, bagaimana aturan yang ada pada routing statis? Nah, ini ya. Nah, sebagai contoh, misal di bawah ini ada sebuah tabel. Ya, ini tabel routing ya, yang berisi beberapa rule ya, dengan multiple gateway. Jadi ini tujuannya misalkan kan mengakses komputer server misalkan ya, dengan IP dari servernya adalah 192.168.0.2 ya. Nah, dari beberapa gateway yang ada ini ya, mana jalur yang diprioritaskan ya? Mana jalur yang diprioritaskan ketika ya ada klien yang akan mengakses ke server. Nah, kalian harus perhatikan di sini ya, untuk menentukan prioritas jalur ya atau rute pada routing statis. Nah, di sini ada aturannya. Ya, aturan yang pertama adalah dilihat dari nilai distance-nya. Ya, aturan yang pertama adalah dilihat dari nilai distance-nya. Ya. Nah, nilai distance yang paling kecil atau nilai distance yang terkecil ya, itu bisa menjadi prioritas utama ya untuk dapat dilalui jalurnya. Nah, kita lihat di sini distance ya. Nah, di distance yang paling kecil adalah 1 nilainya. Ya, tapi dilihat di sini ya.
ya yang bernilai 1 ini bukan cuma 1 ya, tapi ada 3 gitu kan, ada 3 gateway yang bernilai 1 lah. Terus gimana untuk menentukan prioritas jalurnya? Nah, selain dari nilai distance, ya, yang kedua untuk menentukan jalur, yang kedua adalah dengan menentukan destination address-nya. Ya, destination address yang memiliki nilai host yang terkecil. Ingat ya, yang memiliki nilai host yang terkecil. Ya, ingat di sini ada /27, /29, /24, /24. Ya, kira-kira mana nih yang memiliki host yang paling sedikit atau yang paling terkecil? Yang /29, Pak. Oke, betul ya, yang /29 ya. Nah, kita lihat di sini ya, /29 ya, yang paling kecil untuk alamat hostnya ya. Jadi kita bisa simpulkan kan ya, jadi rute yang diprioritaskan yang pertama ya, yang paling diprioritaskan gitu kan dari beberapa rute yang ada, yang pertama adalah pasti dengan gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kenapa? Karena yang pertama distance-nya paling kecil ya. Nah, karena di sini ada beberapa ya, tidak hanya gateway 2.1 yang memiliki distance 1, maka dilihat lagi network destination-nya. Ya, network destination yang memiliki ya jumlah host yang terkecil ya, maka itu yang akan diprioritaskan. Ya. Oke ya, itu. Nah, jadi prioritas utama adalah melalui gateway 2.1. Ya, prioritas yang kedua mana? Yang 27, Pak. /27. Ya, betul, yang gateway-nya adalah 192.168.1.1. Iya, betul ya. Yang gateway-nya adalah 192.168.1.1 ya, dengan distance-nya sama-sama 1 ya. Namun, nah host-nya ini kan jumlah host-nya kan lebih banyak ya, sedikit lebih banyak dari gateway 2.1 yaitu /27. Ya, jadi rute yang pertama yang diprioritaskan adalah 2.1 gateway-nya, yang kedua adalah 1.1, yang ketiganya 4.1. Iya, betul ya, gateway 4.1. Kenapa 4.1? Ya, distance-nya 1. Ya, karena yang rute yang ketiga ini kan distance-nya 5. Ya, ini paling besar gitu ya. Maka ini yang paling belakangan diprioritaskan. Ya. Nah, itu jadi ketika misalkan nih, ya, ketika misalkan klien sedang mengakses server, ya, dengan kondisi misalkan nih router 2.1-nya sedang aktif atau sedang on, maka otomatis ya jalurnya pasti melalui ini. Ya, tapi ketika misalkan router ya 2.1-nya ini atau gateway 2.1-nya ini sedang off misalkan karena rusak misalkan gitu ya routernya, nah maka nanti jalurnya akan otomatis dialihkan ya ke prioritas yang kedua, yaitu dengan gateway-nya adalah 1.1 dan seterusnya ya. Nah, itulah ya aturan-aturan dari routing statis ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur routing statis? Ya, nah ini. Nah, berikut ini ya merupakan prosedur untuk melakukan routing paket ya dari network satu ke network yang lain dalam routing statis. Yang pertama nih, ya prosedurnya. Ya, prosedurnya yang pertama adalah menambahkan IP address pada interface router. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Darul tadi ya pada kesimpulan video tadi ya, video sebelumnya tadi ya. Nah, itu ya, jadi menambahkan IP address-nya terlebih dahulu pada semua interface ya, baik router ya maupun perangkat jaringan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu mengaktifkan interface pada router. Ya, karena kita tahu ya,
Jadi status interface pada router ya itu kan defaultnya adalah shutdown kan? Ya, shutdown ya, tidak aktif. Maka kita harus aktifkan terlebih dahulu dengan perintah apa? No shoot, Pak. Ya, No shoot. betul ya, no shutdown ya atau no shutdown ya. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, yang ketiga nanti kan menentukan ya, nah mau menggunakan teknik apa nih untuk routing statusnya ya, diantaranya misal bisa menggunakan exit interface ya, bisa juga nanti menggunakan IP next hop ya atau gateway address ya, dan atau bisa juga mengkombinasikan gitu ya antara exit interface dan juga next hop address ya. Nah, untuk yang keempat prosedurnya adalah menentukan alamat tujuan. Ya, tentu kalau untuk routing kan ya kita harus menentukan alamat atau network tujuannya ya sebelum kita melakukan konfigurasinya. Nah, yang kelima, masing-masing router ya nanti kan akan mempelajari network dari router lain ya yang terhubung langsung atau direct connect ya. Ya, nanti ini ada di materinya, silakan nanti dibaca ya apa itu directly connect ya. Nanti ada directly connect, ada remote connect juga ya. Nah, yang keenam nanti router menentukan rute untuk menuju ke network yang lain. Nah, ini ya setelah ditambahkan konfigurasi routing statusnya, maka router ketika ada paket data yang akan dikirimkan ya, nah ini akan menentukan nih ya paket data ini akan melewati rute yang mana ya. Nah, yang ketujuh ya di sini router menentukan rute terbaik ya, rute terbaik untuk mengirimkan paket ke alamat tujuan ya yang berkaitan dengan distance tadi ya, yang sebelumnya kita sudah bahas di aturan itu ya. Jadi rute terbaik ya itu akan ditentukan oleh router untuk mengirimkan sebuah paket data ke alamat tujuannya ya. Dan yang terakhir yaitu router menyimpan informasi rute ya dari network lain ke dalam tabel routing ya. Jadi informasi rute ke semua network tujuan ya itu akan disimpan di tabel routingnya masing-masing router ya. Nah, itu prosedur dari routing Statis. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya ya, pembagian kelompok untuk LKPD ya. Nanti ini ya kelompok 1 sudah Bapak bagi ya. Kelompok 1 ini nanti ada Hani, Restu, Ayu dan Fitri. Kelompok 2 ini ada Gali, Ebi, Wulan dan Diana Sari ya. Kelompok 3 nanti ada Aji, Nur Aziza, Dia dan Erina ya. Kelompok 4 nanti ada Suwaryo ya, Dian, Safira dan Elisa ya. Kelompok 5 ya di sini ada Tubagus ya, ada Andin, ada Eri Ariska dan Dina. Dan kelompok yang ke-6 ya nanti ada Mas Darul, Nurain, Jenita dan Nurkana ya. Nah, itu ya kegiatan pendahuluan ya pada hari ini ya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya kita lanjutkan nanti melalui Google Classroom ya. Pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pertemuan pendahuluan ini Bapak cukupkan ya, kurang dan lebih mohon maaf ya. Silakan nanti kalian lanjutkan di LMS ya. Ya, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taif Abdullah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari konfigurasi routing statis.
Jadi kita langkah pertama adalah kita harus pastikan kita tambahkan IP address pada setiap perangkatnya. Pertama kita tambahkan IP pada PC 1 terlebih dahulu ya. Kita masukkan IP-nya. IP-nya adalah ya, IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya adalah 124, yaitu 255.255.255.0. Nah, jangan lupa karena PC ini terhubung dengan router, maka kita harus tambahkan IP gateway atau IP default gateway-nya. Ya, nah IP default gateway dari PC 1 ya ini adalah IP dari router ya yang satu network dengan PC 1, yaitu IP-nya adalah ini ya 192.168.1.1. Kita masukin 192.168.1.1. Oke, untuk PC 1 selesai ya, kita lanjut ke PC 2. Oke, kita buka terminal ya pada PC 1 untuk melakukan remote ya, untuk melakukan remote router 1. Oke, kita masuk ke terminal ya, masuk ke terminal. Nah, ini oke saja. Nah, di sini ya, sini ada dialog ya, yes or no, kita pilih no saja. Nah, untuk konfigurasi IP ya pada router, nah kita harus masuk ke mode global config terlebih dahulu. Ya, untuk masuk ke global config perintahnya kita ketikkan enable atau bisa disingkat dengan EN boleh. Ya, selanjutnya adalah kita masukkan perintah configure terminal. Ya, configure terminal atau bisa disingkat dengan conf boleh ya. Nah, di router 1 ada dua interface yang harus kita tambahkan IP-nya, yaitu fast Ethernet 0/0 dan serial 2/0. Oke, pertama kita tambahkan untuk fast Ethernet 0/0 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 0/0. Selanjutnya baru kita tambahkan IP address dari fast Ethernet-nya, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask adalah /24, berarti 255.255.255.0. Nah, jangan lupa ketika kita mengkonfigurasi interface pada router, ya kita harus aktifkan interface-nya, ya karena bawaannya atau default-nya interface router ini adalah off. Ya. Nah, untuk mengaktifkan interface pada router, kita ketikkan perintah no shutdown. Ya, kita ketikkan perintah no shutdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah gabung kembali ya di sesi Google Meeting kita yang kedua ini. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, bagus ya. Semangatnya nih luar biasa ya. Oke, baik. Ya, sebelumnya kalian sudah melakukan diskusi ya, untuk menjawab LKPD
yang Bapak berikan melalui Google Classroom tadi ya sebelumnya ya. Nah, selain itu juga kalian sudah menyelesaikan soal-soal evaluasi ya, sudah menjawab soal-soal evaluasi ya yang Bapak berikan melalui quizzes ya. Oke ya. Ya cukup bagus ya hasilnya. Nah, sekarang ya Bapak minta dari perwakilan masing-masing dari perwakilan kelompok ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan diawali dari kelompok 1, siapa yang mewakili? Oke, Restu, silakan dipresentasikan untuk laporan kelompok 1-nya. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok Hamka. Ya, silakan. Dari informasi tabel routing yang ada, kami membuat topologi dengan menambahkan router dan 3 switch. Dan ditambahkan juga 3 PC. Router 1 dihubungkan dengan 1 switch, dan switch dihubung dengan 1 PC dalam 1 jaringan. Ya. Sedangkan untuk router 2 dihubungkan dengan 2 switch, dan masing-masing switch terhubung dengan 1 PC. Untuk IP address yang kami gunakan seperti tertera pada topologi yang kami buat. Untuk konfigurasi routing statusnya, router 1 memiliki 2 network tujuan, yaitu network dari PC 2 dan PC 3. Sedangkan untuk IP next hop-nya adalah 10.10.10.2, dan untuk router 2 memiliki 1 network tujuan, yaitu network dari PC 1. Dan untuk next hop-nya adalah 10.10.10.1. Dan untuk pengujian, maka semua PC pada jaringan dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu saja, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih untuk Restu ya yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, nah dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, ya, adakah yang ingin menanggapi? Silakan dari kelompok lain. Izin bertanya, Silakan, Erina ya. untuk kelompok 1 bagaimana kalau konfigurasi routing statusnya menggunakan exit interface? Apakah bisa? Oke, ya terima kasih ya untuk Erina dan kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 1 ya ditanggapi untuk pertanyaan dari Erina. Izin menjawab, Pak. Tentu bisa sekali karena dengan IP next hop ataupun exit interface ini keduanya bisa digunakan panpun dalam konfigurasi routing status itu, Pak. Oke, ya terima kasih ya untuk kelompok 1 ya yang diwakili oleh Hani tadi ya yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Nah, oke. Terima kasih ya, apa yang disajikan oleh kelompok 1 tadi sudah baik ya. Dalam perancangan infrastruktur topologi ya sudah sesuai dengan studi kasus pada tabel routing ya yang diberikan. Dalam menentukan IP address-nya juga pada masing-masing perangkat itu sudah disesuaikan juga dengan kebutuhan hostnya ya. Jadi sudah menggunakan teknik subnetting ya. Ya, dan untuk konfigurasi routing statusnya juga sudah sesuai dan tepat ya. Jadi bagus ya untuk kelompok 1, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya. Oke ya, terima kasih. Oke baik ya, terima kasih untuk seluruh kelompok ya yang telah mewakili atau yang telah mempresentasikan hasil ya diskusi yang telah kalian lakukan ya dengan masing-masing kelompoknya. Oke, ya selanjutnya ya Bapak minta perwakilan dari kalian ya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang menyimpulkan? Izin menyampaikan kesimpulan, Pak. Silakan Nur Aziza. Dalam konfigurasi routing status, seorang network administrator harus benar-benar memahami seluruh jaringan yang ada. Karena dalam konfigurasi routing status ini, setiap network yang ada pada jaringan harus ditambahkan pada setiap routernya. Selain itu, dalam routing status, kita bisa menggunakan next hop atau exit interface sebagai gerbang dari paket data yang akan melewati jaringan yang berbeda pada router yang berbeda.
Sudah, Pak. Oke ya, terima kasih ya untuk Nur Aziza ya yang telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa kesimpulan yang telah disampaikan tadi, ya selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok ya untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan kelompok 4 untuk merefleksikan pembelajarannya. Izin menyampaikan refleksi, Pak. Silakan Dian ya dari kelompok 4. Setelah mempelajari materi ini, kami dapat lebih memahami aturan-aturan dan prosedur konfigurasi routing statis. Dan video tutorial praktik konfigurasi routing statis yang telah kami simak sebelumnya sangat membantu kami dalam memahami prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi pada routing statis. Namun, kami belum 100% memahami langkah-langkah konfigurasi pada routing statis. Namun, kami akan berusaha untuk mengulangi materi ini sampai habis. Sudah, Pak? Oke ya. Ya, terima kasih ya untuk Dian ya yang telah mewakili kelompok 4 untuk menyampaikan refleksinya. Ya, baik. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang telah menyampaikan refleksinya ya. Oke, ini hasil evaluasi yang telah kalian lakukan tadi ya melalui kuisis. Nah, sekalian lihat ya hasil yang kalian dapatkan. Ya, dan selamat untuk Tubagus ya. Selamat untuk Tubagus yang skornya itu sempurna ya 100%. Nah, di sini walaupun yang 100% ada Muhammad Restu juga ya, tapi kenapa yang tertinggi adalah Tubagus ya, karena Tubagus ini dalam mengerjakan ya dalam penilaiannya ini tidak hanya dalam hal jawaban benar atau salahnya saja ya, namun kecepatan waktu ya dalam menjawab juga itu menjadi pertimbangan skornya ya. Oke. Ya, yang lainnya bisa dilihat ya skornya. Nur Aziza oke masih lulus ya tuntas. Dian Nuraid oke masih tuntas, udah tuntas ya. Nah, ini untuk Aji, Nurkana, Elisa, Andin, Dian, Galih dan Ayu Lestari ya. Nah, ini kan kalian belum tuntas ya. Ya, nanti besok Bapak berikan tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas remedial kalian ya untuk memperbaiki nilai yang kalian dapatkan ya pada pelajaran hari ini ya. Tetap semangat ya untuk kerjakan tugas remedialnya ya dengan baik ya dan sungguh-sungguh. Oke ya. Nah, yang hasilnya sudah sangat baik ya, tolong dipertahankan. Ya, yang kurang baik tolong ditingkatkan dan terutama yang masih remedial ini ya, terutama masih remedial ini untuk pertemuan berikutnya ini harus lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu hasil ulangan atau evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk ke materi routing dinamis ya, yaitu tentang submaterinya adalah jenis-jenis routing dinamis ya. Oke, baik ya. Hari ini kita sudah di penghujung pertemuan ya. Marilah kita akhiri dengan doa juga ya. Nah, silahkan Tubagus untuk memimpin doanya. Alangkah lebih baiknya kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke ya, terima kasih ya untuk Tubagus yang telah memimpin doanya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat ya untuk kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat ya, selalu ingat pesan Ibu ya, memakai masker ya, selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Ya, oke. Untuk hari ini Bapak akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.